Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Nadia Hilaliyatul Khalillah, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Serono 1 Atap dan mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Berikut video uji kinerja saya dengan model pembelajaran Project Based Learning, materi meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca suratul Fatihah, kemudian Asmaul Husna dan doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas Mas Tama untuk dipimpin doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Qudusu, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghafaru, ya Qahar, ya Wahhabu, ya Razzaq, ya Fatahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basid, ya Hafidu, ya Rafi', ya Mu'izu, ya Mudil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Alimu, ya Adim, ya Ghafuru, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Wafidu, ya Ya Hasibu, ya Jalil, ya Karimu, ya Raqib, ya Mujibu, ya Wasi', ya Hakimu, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'is, ya Syahidu, ya Haku, ya Wakilu, ya Qawi, ya Matinu, ya Wali, ya Hamidu, ya Muhsi, ya Mubadi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajidu, ya Majid, ya Wahidu, ya Ahad, ya Somadu, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim,
Ya Mu'akhir, Ya Awal, Ya Akhiru, Ya Qadir, Ya Badi'u, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwabu, Ya Munakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kita sudah berdoa sebelum belajar, nggih. Tujuannya berdoa sebelum belajar supaya nanti anak-anak ketika menerima materi itu dimudahkan. Nggih, jadi mudah materi itu masuk ke otak dan hati kalian. Sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu, nggih. Aina Zaskia, Arvita, Azahra, Bunga. Ada keterangan Bunga? Tidak ada. Didit Natanil, Dimas Eka, Fajar, Galuh. Galuh kemana? Sakit. Muhammad Firman. Oh, nggih, tidak masuk, nggih. Mega Aulia. Seperti biasa kita doakan teman kita yang sakit. Kemudian tadi juga ada teman kita yang tidak masuk tanpa keterangan, nggih. Semoga bila mereka sakit segera disembuhkan. Bila mereka ada urusan keluarga, semoga urusannya dilancarkan. Tidak lupa juga kita doakan untuk orang tua kita yang di rumah. Mari kita doakan dengan mengirimi mereka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Nadia pengen tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Wafat Allah. Nama dan Allah. Minggu lalu, Mas, bukan sekarang. Minggu lalu belajar tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah yang ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang rukun iman. Benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Baqarah ayat 285 dan hadis tentang iman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Jadi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup melalui Asmaul Husna. Nggih. Anak-anak masih ingat Asmaul Husna yang biasa kita baca ada berapa? Ada 99. Ada berapa? 99. Ada 99 yang dimulai dengan Ya Allah, kemudian Ya Rahman. Benar sekali. Setiap pagi kita sudah membaca Asmaul Husna. Tapi apakah kalian tahu artinya apa? Belum ya?
Nah, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak kita ice breaking dulu. Coy, ayo berdiri coba. Berdiri. Berdiri. Kita ice breaking dulu yang pernah kita lakukan. Latihan konsentrasi. Ketika Bu Nadia, Mas Ega kok ngono meneh. Jangan gitu toh. Ayo. Ketika Bu Nadia bilang jeruk, anak-anak duduk. Ketika Bu Nadia bilang apel, anak-anak berdiri. Siap konsentrasi? Ketika Bu Nadia bilang jeruk, anak-anak duduk. Kalau Bu Nadia bilang apel, anak-anak berdiri. Kalau Bu Nadia bilang anggur, anak-anak tepuk tangan 1 kali. Ya? Ya? Ayo kita tes dulu. Apel. Apel tadi apa? Apel tadi? Berdiri. Kita ulangi ya. Anggur. Ya, tunggu Mas Rifki masih benerin tadi. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Anggur. Anggur. Jeruk. Anggur. Ngapain berdiri? Ayo, mulutnya tidak boleh kasar, tidak boleh ngelok-ngelok nih temennya, nggih. Apel. Anggur. Jeruk. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meskipun tadi pertama sempet loading ya, ada yang waktunya duduk berdiri, ada yang waktunya berdiri duduk. Nah, tapi di akhir kalian sudah mulai berkonsentrasi. Insya Allah anak-anak sudah siap nggih menerima materi pada hari ini. Nah, Bu Nadia mau tanya nih, pentingnya kita belajar pada bab ini. Ada yang mau menjawab? Pentingnya kita belajar bab ini. Kenapa sih kita harus belajar tentang Asmaul Husna, tentang bagaimana cara kita meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna? Iya? Iya Mbak Zara, gimana? Agar mengerti iman kepada Allah, Bu. Oh iya, katanya Mbak Zara itu penting supaya kita bisa apa Mbak? Mengerti atau paham bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Benar sekali anak-anak. Jadi tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa kelas 7A mampu menganalisis iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami melalui pembelajaran berbasis proyek dan galeri berjalan. Jadi nanti pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak hari ini sudah Ibu kelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik pada pertemuan kita pertama kali dulu. Waktu Bu Nadia bertanya satu persatu, Ibu panggil satu persatu. Masih ingat nggih? Nah, hasilnya Ibu bagi kelompok seperti ini. Dan nanti anak-anak membuat proyek untuk galeri kelompok. Membuat karya visual yang menampilkan muatan-muatan analisis iman kepada Allah. Jadi nanti kelompok 1 Al-Alim, kelompok 2 Al-Khabir, kelompok 3 As-Sami, dan kelompok 4 Al-Basir. Gitu nggih? Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa saja materi yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Nah, silakan dilihat infografis ini anak-anak. Nah, jadi pada bab ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, memahami, anak-anak mampu memahami pengertian Asmaul Husna. Kemudian mampu memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir.
Dan yang ketiga, mampu mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Nah, 3 materi itu sudah include dalam bagaimana cara kita meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna 4 tadi. Apa saja Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Yang pertama? Yang keras dibaca ya, ya diulangi dong. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Benar sekali. Kira-kira adakah anak-anak yang mau membantu Bu Nadia membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 180? Oke, silakan Mas Johan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Subhanallahul azim. Nggih, terima kasih Mas Johan. Ditingkatkan lagi nggih membacanya di rumah, baik di rumah maupun di TPQ supaya lebih baik lagi. Sudah baik? Oh, silakan Mas. Nah, yang lainnya apakah ada yang mau membantu Bu Nadia membacakan arti dari Al-A'raf ayat 180? Ya, Mbak Mega silakan dibaca. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, terima kasih Mbak Mega dan Mas Johan sudah membantu Bu Nadia membacakan Quran surat Al-A'raf dan beserta. Nah, anak-anak, dari Quran surat Al-A'raf ini kita bisa tahu makna Asmaul Husna atau pengertian Asmaul Husna menurut Al-Quran. Jadi Al-Asma Al-Husna, Al-Asma artinya yaitu nama-nama. Al-Asma bentuk jamak dari kata Al-Ism. Ya, kalau bahasa Arab itu kalau kamu mau ngomong nama sama nama-nama itu beda. Kalau kita kan tinggal mengulang ya. Misalkan anak itu kalau satu anak itu cukup bilang anak. Kalau banyak anak itu kan harus bilang anak-anak. Lah kalau bahasa Arab tidak ada pengulangan tapi berubah. Ada pola tertentu. Seperti juga Al-Asma itu bentuk jamak dari Al-Ism yang artinya nama-nama. Kemudian Al-Husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mempunyai arti yang baik. Yang mempunyai arti yang baik. Iya. Dengan memahaminya, dengan memahami arti Asmaul Husna, insya Allah sebagai seorang muslim dan mukmin, keimanan seseorang dapat meningkat. Gitu anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna. Al-Alim artinya apa? Yang maha mengetahui. Iya. Al-Khabir Yang maha teliti. Betul. As-Sami yang maha mendengar. Dan Al-Basir Maha yang maha melihat. Selanjutnya akan Ibu bagikan LKPD untuk anak-anak. Tugasnya nanti seperti yang Ibu jelaskan membuat media visual. Nah, jadi nanti di lembar kerja, di lembar kerja ini ada pertanyaan dan ada tugas. Nanti anak-anak mengerjakannya di kertas manila yang sudah Ibu siapkan. Kemudian dihias sebagus mungkin
semenarik mungkin. Gitu nggih. Ibu bagikan dulu, nanti akan Ibu jelaskan. Kelompok 1 Al-Khabir ini kelompok 2. Dalam. Yang pertama, anak-anak sudah mendapatkan lembar kerjanya nggih. Yang pertama, anak-anak secara berkelompok membaca dengan cermat lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Kemudian diskusikan bersama teman-temanmu sebelum menjawab pertanyaan. Kemudian tuliskan jawaban kalian di kertas manila yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa dihias visualnya. Sudah Ibu siapkan stiker, kalian bisa memilih. Stiker bisa digunakan semuanya atau tidak. Boleh ya, digunakan sesuai kebutuhanmu. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas, bagi kelompokmu menjadi 2 bagian. 1-2 anak menjelaskan atau sebagai penunggu galeri yang tugasnya menjelaskan materi yang sudah kamu diskusikan. Yang lainnya tugasnya berkunjung ke galeri lain. Setelah sesi kunjungan selesai, anak-anak kembali ke kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil kunjungan dan berdiskusi. Nggih? Paham sampai di sini? Paham nggih? Nah, silakan anak-anak boleh eksplorasi sumber, eksplorasi materi melalui HP masing-masing. Nggih?
presentasi atau memulai galeri berjalan? Ayo Mas. Ayo Mas Ega. Katanya tadi mau nemani Bu Nadia di depan sama Mas Tama. Nah, sebelum kita mulai galeri berjalannya, ayo kita ice breaking dulu. Kan tadi udah capek diskusi, mengerjakan presentasinya, buat presentasi nggak? Sudah berdiri semua? Yang mau bantu Bu Nadia di depan? Mas Tama dan Mas Ega. Mas Ega nggak mau, ya udah di belakang saja. Nggak mau ya di situ saja nggak mau. Ayo kita mulai. Yang semangat dong, Mbak Ina. Kenapa nih? Anak-anak sudah menempati posisi masing-masing, nggih? Yang jadi penjaga galeri atau presentator, kemudian yang lainnya menjadi pengunjung. Diingat presentator selain, ayo presentator didengarkan dulu. Dengarkan dulu nggih. Presentator selain tugasnya mempresentasikan juga mencatat pertanyaan sekaligus nama yang bertanya atau memberi komentar, nggih. Kemudian pengunjung nanti tugasnya bertanya, yang pertama bertanya ke galeri yang dikunjungi. Yang kedua, nanti kalau sudah selesai berkumpul lagi ke kelompok asal dan menjelaskan hasil kunjungannya. Jadi harus didengarkan dan diperhatikan dengan baik-baik, nggih. Paham? Paham. Silakan dimulai kunjungan galerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung di galeri kami kelompok Al-Khabir. Ini hasil kerjasama kami. Sudah selesai diskusi dengan kelompoknya? Nah, sudah, alhamdulillah tadi sudah Ibu nilai juga aktivitas kalian selama melakukan diskusi kelompok, kemudian diskusi ketika galeri berjalan. Sudah Ibu nilai berdasarkan kriteria penilaian yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang untuk Bu Nadia menilai kemampuan kamu secara individu. Silakan anak-anak mengakses grup WA. Sudah Ibu kirim link sumatif di grup WA. Sebentar. Sebentar ya. Di grup itu. Sebentar, jangan diisi dulu, nunggu temennya supaya adil. Jadi caranya anak-anak, nih
diklik mulai dulu. Tapi kalau kamu diarahkan buat login, ada tulisan nickname, itu kamu tulis namamu. Ya, namamu sendiri. Kalau sudah diklik mulai, jangan dulu, dilihat dulu tutorialnya. Nah, ini kamu pilih, ini kan soalnya di atas ini. Ya, kamu pilih jawabannya yang mana. Misalkan untuk menjadi kaya. Salah. Nah, batas salahnya ini ada 3. 3 kali kamu salah, berarti nyawamu sudah habis, nyawa kataknya sudah habis. Ini kan ya, yang di pojok ini, nyawanya ini kan karena Bu Nadia tadi sudah salah, jadi nyawanya tinggal 2, jadi harus mengerjakan sampai benar. Gitu nggih? Paham? Nah, ini waktunya sudah habis. Jadi satu soal waktunya 20 detik. Jadi cepat-cepat dibaca, oke? Oke nggih? Nggih, sudah semuanya sudah siap di halaman mulai. Anak-anak, Ibu informasikan ya, bagi yang remedi dan bagi yang pengayaan. Yang remedi itu yang nilainya di bawah 70. Oke. Nah, yang di atas yang nilainya 70 ke atas itu ikut pengayaan ya. Anak-anak, materi pengayaan sudah Ibu kirim di grup untuk nama-nama tadi yang sudah Ibu sebutkan. Yang nilainya di atas 70 bisa mempelajari materi pengayaan. Kemudian yang remedi yang nilainya di bawah 70 silakan mengerjakan kembali soal tadi lewat game kodok tadi ya. Oke, yang 80 ikut pengayaan. Materi tadi sudah dikirim sama Bu Nadia. Oke, dibaca. Yang terakhir. Yang itu atasnya. Ya itu. Nah, anak-anak tadi kalian sudah melakukan sumatif melakukan tes individu untuk Bu Nadia mengetahui pemahaman kalian di bab Asmaul Husna ini. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan remedi bagi nilainya yang kurang atau di bawah 70. Kemudian juga beberapa membaca materi pengayaan. Nah, selanjutnya Bu Nadia ingin bertanya nih, gimana pelajaran hari ini menurutmu? Serunya yang bagian apa? Lompat kata. Kalau yang pelajaran tadi galeri berjalan gimana? Menegangkan. Apa terlalu berat tugasnya? Terlalu berat. Jadi anak-anak lebih suka permainan game tadi ya untuk tesnya. Kemudian anak-anak merasa sedikit berat untuk galeri berjalannya. Itu sebagai bahan evaluasi Bu Nadia ke depannya. Kemudian adakah dari anak-anak yang membuat atau yang bersedia menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Oh, Mas Tama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita ketahui ada berapa? 99. Tadi kita belajar ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami. Masya Allah, ingat semua nggih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya tindak lanjut pembelajaran, Ibu beri tugas rumah anak-anak PR.
diri mengenai penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham tugasnya? Mas Didit, paham tugasnya? G, membuat apa? Refleksi penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, nggih. Nggih, nanti ditulis di buku tugas PAI. Kemudian Bu Nadia menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kita ganti bab ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang rukhsah dalam beribadah. Apa itu rukhsah? Bagaimana tata cara pelaksanaan rukhsah dalam ibadah akan kita pelajari minggu depan. Sebelumnya Bu Nadia terima kasih atas partisipasi anak-anak baik dalam diskusi kelompok, kemudian galeri berjalan dan asesmen sumatif melalui game apa tadi? Game kata, game kodok ngorek tadi katanya. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.